Kenapa tiba-tiba Kak Iren sama keluarga setuju kalau film Laura ini dijadiin film gitu? Aku sebelum itu juga kayak yang berdoa kayak gimana Lau, menurut kamu gimana, kamu mau nggak ini itu. Terus dari aku alasannya itu karena aku nggak mau lupain dia. Tapi kalau ada ini jadi kayak ada kenang-kenangan dari Laura gitu. Dengan nanti ini dijadikan film, udah siap belum Kak Iren, keluarga gitu kan pasti akan heboh lagi. Kayaknya lebih siap sih. Oke. Dibanding yang kemarin aku lumayan linglung banget. Waktu sidang dulu Kak Iren juga suka ikut. Aku hadir terus. Tapi Laura sendiri tahu keputusan terakhir dari hasil pengadilan itu? Enggak. Sayangnya pas di tengah-tengah lagi pengadilan, Lauranya meninggal. Jadi kita tuh 20 tahun gak pernah punya rumah sama sekali. Akhirnya dia bikin lah itu jualan lau itu. Dia kumpulin uang dari jualan itu, kumpul aja uangnya. Akhirnya kita bisa beli rumah. Pertama kali punya rumah itu Karena karena Laura. Laura. Dan di saat Laura lagi lumpuh. Kalau orang nanya masih dendam udah atau enggak, ya masih lah. Saking banyak kata ada berita yang diambil ATM-nya, digesek gitu-gitu. Nah kalau itu kayaknya bener apa itu Laura tidak menyetujui sih, kan itu tanpa sepengetahuan. Tapi beneran itu diambil. Beneran, itu beneran diambil, kan ada bukti mutasinya. Bahkan dulu ada yang bilang kayak kita tuh matre minta duit, padahal kan itu bukannya itu tanggung jawab mereka ya. Filmnya tuh 12 September. Tapi kan nanti akan ada selama sampai Laura ulang tahun gitu. Dari aku dan keluarga juga aku pengen film ini sebagai hadiah terakhir dan terbaik untuk Laura. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Wah, Kak Iren akhirnya bisa Datang. ketemu langsung. Mirip banget ya sama Laura ya. Masa sih? Iya, mirip banget sama Laura. Anak baik, ceria, terus supel gitu ya. Iya, supel banget. Humble ke siapa aja. Emang aku memang nggak pernah kayak nge-podcast sama dia langsung atau apa. Ini gimana ya? Aku waktu ngelihatnya tuh langsung hatiku tuh renyuh banget karena aku habis main sama dia. Kadang-kadang kita makan taichan sama teman-teman gitu rame-rame. Iya. Aku cuma bisa DM, Laura sehat, Laura semangat. Gitu, cuma bisa gitu aja. Kan apalagi pas awal kecelakaan dia nggak bisa Pegang HP kan. nggak bisa sama sekali. Tapi Jadi, kadang-kadang upload story itu gimana? Itu pas berarti kakak yang storyin. kadang Oh. atau enggak kayak pokoknya pas awal-awal banget itu dia kan cuma bisa tiduran tuh. Itu aku sampai kayak tiduran samping dia terus kayak nge-scroll bareng dia. Aduh. Jadi kayak kadang kan bosen banget kan, nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. iya, Dia iya. cuma tiduran diem gini. Terus kayak coba Ran sini Ran, gue mau lihat IG dong, scroll. Oh, jadi aku sampingnya di-scrollin, aku ya yang ampun. nge-scrollin ke dia kayak nih Lau sekarang kayak gini. So sweet banget ya kalau anak cewek sama cewek. Iya. So sweet banget. Terus pas dia udah bisa belajar ngetik-ngetik, dia udah tuh mulai ngetik-ngetik sendiri. Akhirnya dia mulai story-story sendiri. Oh. Cuman kan kadang ada kayak capek gitu. Heeh. Jadi ntar dia minta aku. Tapi sempat masuk nggak DM aku tuh? Masuk. Masuk. Sempat aku sempat bacain ke dia. Bacain, aduh. Iya. Kadang kan dia kayak yang oke ntar aku balas gitu. Ntar atau nggak tiba-tiba dia udah tidur atau ngapain. Iya. Jadi memang aku ngelihatnya dia apa ya, penuh dengan mimpi besar. Terus orangnya tuh, aku suka lihat story dia kalau lagi sama Janos. Itu lucu banget. Iya lagi. Itu lucu banget. Mereka klop banget sih memang. Janos Klop dan banget. Laura itu iya. Itu klop banget tuh kayak pasangan. Kayak kalau aku nonton story pengen nonton Laura lagi sama Janos ya. Janos karena lucu banget. Kadang ngerjain papahnya juga. Iya. Aduh, lucu banget. Semuanya dikerjain kalau sama dia mah. Tapi apa sih yang paling Kak Iren inget tentang Laura gitu? Yang paling aku ingat kayaknya serunya dia kali ya, yang masih terngiang-ngiang sama aku. Karena masih belum ada yang bisa gantiin lah serunya dia itu, lucu-lucunya Iya, dia kan. bener. Kayak aku ngerasanya tuh kayak dia one in a million gitu loh orangnya. Jadi buat dapetin yang kayak begitu lagi menurutku susah dan mungkin gak akan pernah gitu ya. Gak akan pernah bisa lagi lah ya. Iya, yang nemu seunik dia lah orangnya. Tapi kayak aku kangen banget kebersamaan kita sih. Yang kayak sekarang kan meskipun aku suka bareng-bareng adik-adik aku tuh
rasanya masih kayak ada yang ngeganjel, ada yang kurang nih satu gitu. Dulu kan kita tim banget tuh, kayak main bareng. Sama lah kayak Bang Atta sama Ada adik-adik. Iya, oh iya. aku kayak gitu sih, kayak kerasa banget juga. Iya, karena kita aja yang cuman temen Iya, ngerasa gitu aura vibe enaknya serunya dia gitu ya, ya. seru banget. Apalagi keluarganya ya. Mm-mm. Kenapa tiba-tiba Kak Iren sama keluarga setuju kalau film Laura ini dijadiin film gitu? Pertama karena menurutku ini aku udah pertama tuh kita rembukin dulu kan semuanya sama mama, sama Janos Petra pun kayak aku tanyain gitu. Aku tanya ke mereka pelan-pelan, gimana kalau Laura dijadiin film? Mungkin kalau Janos Petra masih kecil pasti cuma ngomongnya kayak oh iya keren gitu doang kan. Sedangkan kalau si yang pilihan paling besar itu antara mama sama aku. Aku sama mama sih yang kayak ya udah, aku kita percaya sih Laura itu pasti bakalan mau juga. Jadi aku ngikutin insting kata hati aku aja sih, kayak kira-kira kalau ada Laura di sini Laura mau nggak ya? Itu. Dan Menurut plusnya kakak lagi mau nggak Laura ketika ada di mau sini? pasti. Karena kita juga dulu pernah kayak ngobrolin gitu, kayak gimana kalau nanti kamu difilmin gitu-gitu. Terus kayak kata dia tuh suka nggak percaya gitu, kayak ah enggak lah nggak mungkin, tapi keren juga ya gitu-gitu doang sih. Dia tuh kayak nyeletuk aja. Makanya dari situ aku kayak aku feeling aja sih kayaknya dia akan mau. Dan apalagi cerita Laura tuh banyak lah yang bisa kita ambil pesannya kan. Jadi aku berharapnya di situ sih. Dan aku juga berdoanya kayak aku sebelum itu juga kayak yang berdoa kayak gimana lah menurut kamu, gimana kamu mau nggak ini itu. Terus aku juga kalau aku alasan aku simple banget. Dari aku alasannya itu karena aku nggak mau lupain dia. Karena aku yakin untuk 10 tahun 20 tahun ke depan kan pasti orang akan lupa kan tentang dia siapa. Tapi kalau ada ini jadi kayak ada kenang-kenangan dari Lauranya gitu loh. Terus Janos Petra kan masih kecil, jadi supaya mereka tuh masih ingat mereka. Sama kakaknya. Iya, mereka tuh ada kakak loh namanya Laura gitu. Jadi yang mutusin ini iya atau enggaknya pasti Kak Iren sebagai kakak Iya, tertua. sama mama. Sama mama. Waktu sidang dulu Kak Iren juga suka ikut. Aku hadir terus, Selalu hadir ya. selalu hadir. Aku nggak pernah nggak hadir sekalipun. Hmm. Jadi kayak benar-benar aku pantau banget, kayak karena aku juga mau ngeliat kan ini gimana nih, ada aku bakal dapat keadilan atau enggak, itu sih. Tapi Laura sendiri tahu keputusan terakhir dari hasil pengadilan itu. Enggak, sayangnya pas di tengah-tengah lagi pengadilan Lauranya meninggal. Jadi Laura pun sampai sekarang nggak tahu kalau keputusannya tuh gimana dan apa aja yang udah terjadi selama pengadilan tuh dia nggak tahu sama sekali. Tapi menurut kakak, Laura akan apa ya? Bukan seneng apa ya? Puas nggak dengan hasil yang kemarin keputusan pengadilan? Menurutku dia pasti puas sih, karena Laura tuh orangnya baik banget, dia nggak ada dendam kayak gitu kan. Jadi kayak Laura pasti yang aku bisa ngebaca pikiran dia pasti yang kayak ya udah kalau memang menurut peraturan hukum dan hakim cukup segitu, Laura pasti percaya sama hakimnya gitu sih. Jadi aku yakin dia pasti puas dan jadi lebih gampang kali ya untuk oke, udah selesai gitu. Karena sampai dia pas ikut sidang aja, foto-foto dia sama mantannya juga belum dihapus kan? Iya, Masih ada kan? iya. Itu karena Instagramnya udah nggak bisa diakses. Oh gitu. Iya, aku jadi kayak aku bahkan dulu tuh kepengen banget nge-save semua story-story dia, foto-foto dia dari Instagram gitu kan. Tapi nggak bisa karena udah keburu ditutup sama Instagramnya. Oh, jadi udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa diapain. Dan aku ngerasain juga nggak ada hak sih di situ. Kayak menurutku kalau orang pengen hapus pasti dari kemarin udah dihapus kan sama dia. Jadi kayak ya udah biarin aja, terserah Lauranya. Dengan nanti ini dijadikan film, udah siap belum Kak Iren, keluarga gitu kan pasti akan heboh lagi, terus rame lagi, terus ya kayak kemarin kan sebelumnya ada kayak Vina difilmin semuanya heboh lagi gitu. Iya. Apakah udah siap dengan yang akan terjadi atau yang akan berita-berita di luar sana? Kayaknya lebih siap sih. Oke. Dibanding yang kemarin aku lumayan linglung banget.
Pas Laura baru meninggal itu kayak aku benar-benar lupa ini itu. Terus kayak selama pemakaman aja aku nggak tahu siapa yang hadir. Mohon maaf banget tapi kayak aku bener-bener ngeblank. Kayak tiba-tiba rasanya aja aku kayak baru bangun tuh baru tahun ini. Kayak aku baru yang kayak bener-bener rasanya tuh kayak aku habis tidur lama banget. Terus kayak bangun dan kayak apa aja yang terjadi ya gitu. Bahkan kayak aku podcast kesana sini kadang tuh aku juga udah lupa. Rasanya kayak ngambang banget selama 2-3 tahun kemarin itu. Kok sampai segininya gitu Iya. ya. Ini proses syuting film kakak ikut nggak dalam cerita-ceritanya atau ada yang Ikut kakak revisi juga? ikut sih, ikut beberapa aku revisi dan beberapa kan dari mereka juga diganti kan. Karena tetap ini bukan dokumenter gitu, tetap drama fiksi gitu sih. Jadi ceritanya intinya ceritanya tentang Laura tapi pasti ada beberapa kejadian-kejadian yang bahkan nggak pernah terjadi tapi dibikin di filmnya untuk efek dramatisasi lah. Tuh kalau kata Mas Hanung dulu tuh dia pernah ngomong kalau memang kalian pengen ceritanya Laura benar-benar ya itu pasti cuma satu-satunya cuma dari berita. Tapi kalau kayak gini-gini kan memang tujuan utamanya tetap untuk entertainment, untuk menginspirasi. Pasti ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan gitu sih. Tapi nggak banyak lah dari yang aku bisa bilang tuh paling beberapa doang yang diganti-ganti atau bahkan kayak cuma dicepetin atau dimundurin gitu-gitu sih. Ada yang kakak cut gitu udah di syuting tiba-tiba scene-nya jangan pakai scene ini ya karena ceritanya nggak begini. Ada sih beberapa yang ada satu lah yang menurutku yang kayaknya ini nggak usah deh, nggak make sense gitu. Scene apa itu? Aduh apa ya? Eh, Kayaknya yang dramanya berlebihan juga aku nggak terlalu iniin sih. Karena takutnya tuh menggiring opini aja sih menurutku. Takutnya nanti kayak kesannya oh ternyata dia dulu kayak gini padahal mah enggak gitu. Aku takut banget orang tuh salah kaprah lah ya. Salah Oke. paham kalau ini tetap film ya, bukan yang cerita asli. Karena menurutku cerita aslinya lebih tragis lagi Daripada di film. daripada di film. Kayak ada beberapa part yang memang nggak usah lah, itu nggak usah, ini nggak usah gitu. Karena memang waktu itu kan banyak banget masalahnya, kayak masalah pengadilan, masalah keluarga ada juga, terus kayak masalah-masalah dengan orang-orang luar lah itu ada banget gitu. Jadi waktu itu pun aku juga capek banget juga karena ya itu masalahnya tuh langsung ketumpuk-tumpuk-tumpuk. Sedangkan aku lagi harus ngeproses Lauranya meninggal. Aku lagi proses berduka tapi ada aja tuh bertumpuk-tumpuk. Makanya aku juga rasanya kayak sekarang baru ngerasa baik-baik aja, baru ngerasa kayak oke, ini bisa nih dijalanin gitu. Kemarin tuh rasanya capek banget. Aku bahkan kayaknya dulu juga pernah diundang, aku pasti aku tolak-tolakin karena aku nggak kuat. Iya benar-benar. Bener-bener senggak kuat itu. Pernah dimimpiin Laura nggak? Pernah beberapa kali aku dimimpiin Laura. Aku pernah Beberapa kali berarti cukup bukan sekali dua kali gitu ya? iya sering sih 5-6 kali ya. Wah. Tapi yang paling aku inget itu ada beberapa doang. Ada yang kayak ini sebelum 40 harinya aku mimpiin dia buat ngelepasin dia lah gitu. Jadi kayak yang udah nggak apa-apa Ren, kan gue udah baik-baik aja. Aku pernah mimpi dia ngomong kayak gitu. Terus mimpi pas lagi syuting film Laura itu juga aku mimpiin dia yang kayak dia kayak menunjukkan kalau dia seneng gitu dengan pilihannya kan yang mainin Laura Amanda Rawless kan. Jadi dia ngerasa kayak iya dia cocok gitu. Amandanya pun juga pernah dimimpiin sama Lauranya. Oh dimimpiin juga sampai Amandanya? Iya kayak Amandanya juga kayak katanya tuh dia dulu pernah dimimpiin kalau Laura tuh ngajakin kenalan di mimpinya. Oh jadi Amanda dulunya belum Belum, berteman. Amanda nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal juga. Kayaknya dia juga kenal dari berita-berita pas viral gitu kan. Katanya sih gitu doang. Terus kayak dia mimpi kenalan. Udah sih. Terus yang paling sering sebenarnya tuh Petra yang dimimpiin. Petra malah. Petra sering banget. Yang cewek ya? Iya yang paling kecil. Yang kecil. Petra dulu pernah mimpi pas kecil tuh. Ini pas lagi pemakaman.
kan pemakaman tuh 2 hari kita di situ. Itu di malam pertama dia mimpi, itu katanya Petra mimpi dia main awan sama Laura, Aduh. main kayak lempar-lemparan awan gitu. Itu lucu banget sih itu. Terus aku ingat banget dia nangis, dia kayak aku ketemu Laura gitu. Itu udah Aduh, sedih ya banget sih. Allah. Itu gimana ya, mungkin dia karena rasa kangennya, Iya, jadi karena dia juga nggak ngerti kan waktu itu. Pas pemakaman itu Petra tuh masih nggak ngerti. Itu ada beberapa video yang kayak Petra kayak Lauranya mana? Kok Lauranya nggak bangun? Itu ada banget video Petra ngomong kayak kok Lauranya nggak bangun-bangun? Padahal itu Laura udah di dalam peti. Itu aku di situ juga. Itu bahkan kayak aku nggak ingat apapun, tapi suara dia itu aku ke keiris banget hatinya dia ngomong kayak gitu. Terus kayak dia ngomong juga kayak nanti kita ketemu lagi ya. Sampai akhirnya kan aku harus ngejelasin juga kan ke adik-adik aku. Itu berat banget sih. akhirnya sekarang udah ngerti mereka. Sekarang udah ngerti, udah kayak mereka udah ngerasa oh Lauranya udah nggak ada. Tapi aku cuma bisa ngejelasin kayak Laura udah nggak sakit. Itu doang sih. Karena aku pun juga masih sedih kan kalau kayak iya Lauranya udah nggak ada. Gimana cara jelasin ke Petra sama Janosnya. Janos? Aku pelan-pelan banget sih ngomong ke mereka. Kayak mereka kan ngeliat langsung tuh. Kalau menurutku kayaknya Janos udah feeling, udah tahu deep down kayaknya Laura nggak akan ada lagi nih gitu. Kayak nggak akan bangun lagi. Tapi kalau Petra tuh masih yang beberapa hari setelah Laura nggak ada, dia masih yang nangis kayak kangen Lauranya kemana, masih suka nanya. Itu terus aku cuma bisa jelasin kayak Laura udah di tempat yang lebih baik, Laura udah di surga. Petra tahu surga nggak? Jadinya harus ngejelasin lagi kan semuanya gitu. Gak gampang sih ngejelasin tentang kematian ke anak umur 7 tahun. Jadi kayak itu susah banget menurutku. 6 tahun 7 tahun kan waktu itu. Aku bahkan nggak tahu mereka nangkepnya kayak gimana dulu. Aku masih belum berani nanya-nanya lagi sih. Nah, waktu sidangnya Laura, habis itu Laura tiba-tiba sudah duluan, habis itu disusul ya Iya. sama orang tua juga, Oh iya sama papa. sama papa. Iya waktu itu papa kan juga memang udah sakit kan. Jadi dia tuh sakit sembuh. Apa karena sidang itu juga yang buat papa jadi semakin stres, kepikiran? Nggak tahu sih aku. Tapi kayaknya dia soalnya waktu itu sakit kanker kan. Oke. Kankernya itu udah stadium 3 deh. Udah mau ke 4 kalau nggak salah tuh. Jadi memang sebenarnya udah parah. Terus dia akhirnya sembuh. Udah sembuh total. Dia udah berobat di sini, dia udah berobat di luar negeri. Dokter sini dan dokter luar juga udah ngomong kalau dia udah sembuh total. Tapi ya nggak tahu ya, memang kayaknya jalan hidup aja kali ya. Kayak aku tiba-tiba dia pun meninggalnya kan di sana kan di luar. Tiba-tiba udah meninggal aja gitu. Tapi setahu aku tuh semuanya tuh dia udah masih fine-fine aja. Pokoknya tiba-tiba dikabarin udah nggak ada aja gitu. Semoga Itulah bertubi-tubi. Kak Iren diberikan kekuatan sama mama semua ya. Amin, iya. Janos berarti sekarang tinggalnya sama Kak Iren? Iya dong. Janos, Petra sama Kak Iren sama mama? Masih aku masih sama mereka semua. Aku Oke. tidak mau lepas. Kak Iren sendiri mungkin pernah ada nggak pesan-pesannya Laura gitu yang sampai hari ini Kak Iren inget banget? Yang aku inget banget sampai sekarang itu kalau pesan-pesan tuh pastinya general lah, kayak yang ya harus jalanin hidup ini itu. Tapi kayaknya yang paling aku dapetin pelajaran dari dia itu semangatnya dia sih. Yang aku bahkan suka nanya kayak how do you get up in the morning gitu loh, dengan semua masalah yang dia lagi lewatin gitu kan. Jadi aku tuh kayak yang kayak gimana sih kok bisa sekuat itu gitu. Terus dia tuh cuman ngomong kayak ya udah kuat-kuatin aja, apalagi pilihannya gitu. Kadang kan orang kayak gak ada pilihan kemana-mana lagi selain untuk kuat aja kan. Itu sih. Jadi kayak aku seneng dia tuh selalu ngelihat positifnya. Dia lagi terpuruk pun dia pasti kayak yang ngelihat positifnya gitu. Dia selalu ngelihat suatu masalah tuh kayak ya udah deh. Apa ya, sikap
legowonya dia itu Iya, sih yang legowonya itu. ya dia nonchalant banget. Jadi kayak aku yang kok bisa ya? Karena aku pasti di posisi dia marah-marah, emosi, dan aku pasti kayak Mungkin gak sesabar itu. iya, dan dia tuh dia bisa. Aku pun kayak kok bisa. Jadi kayak aku tuh pelajaran yang aku ambil dari dia, setiap hari kalau aku ada kena masalah atau apa dalam hidup aku pasti kayak kayaknya kalau Laura ada pasti dia bakal ngomong kayak gini deh. Gitu sih. Banyak yang aku pelajarin dari dia, meskipun dia adik aku, tapi kayak kita saling belajar satu sama lain sih dalam masalah hidup ini itu ya. Soalnya menurutku juga kayak aku sebagai kakak aku pengen ngelindungin dia kan pasti adik aku. Kayak tapi aku nggak bisa tuh ngelindungin hal-hal luar yang udah terjadi ke dia kan. Dan aku ngelihat sikap dia yang step up menjadi orang dewasa gitu, aku kagum sendiri sih. Tuh. Tapi dulu pernah berantem nggak dulu pas masih kecil apa? Sering. Sering. Pasti Kita kan sering banget kakak berantem. 1 sama 2 kan. Iya. Pasti ribut-ributnya banyak. Iya lagi. Cemburu-cemburunya lah, minjem-minjem bajunya. Iya. Iya. Iya, Iya kan? iya. Karena aku sama adek juga begitu tuh. Iya, kakak juga ya. Iya, udah ambil baju sama adek apa lah. Ribut aja terus. Ribut, dulu kita ribut mulu, bener-bener yang hal sepele, makanan deh, misalkan ternyata itu makanan dia, terus aku makan. Itu ntar kayak kenapa dimakan, itu kan punya aku. Itu Aduh, ada banget. lagi. Itu ada banget. Dan kayak baju-baju atau yang kayak make up, kan cewek kan banyak tuh perintilan-perintilannya. Itu kita sering banget berantem. Tapi nanti pasti habis berantem kayak yang mau makan nggak? Gitu. Langsung baikan lagi. Iya, nggak pernah kayak kita tuh nggak pernah secara langsung minta maaf nih, maaf ya tadi gua ngambil baju lo gitu, gengsi kan. Bener. Tapi kayak ntar tiba-tiba kayak yang Ren tuh tadi gue beliin lu martabak gitu. Tapi sering curhat-curhatan gitu gak sih? Sering kita sering banget kayak mau semarah apapun kita tuh kita pasti curhat. Bahkan mungkin lagi berantem pun kayak bisa nih kita nge-pause dulu berantemnya yang kayak gue pengen cerita dong gitu. Seru sih kayak apa ya, hubungan aku sama dia tuh kayak dynamic banget kali ya. Dan kita tuh yang kayak untungnya kita berdua saling pengertian satu sama lain. Jadi aku sama dia ngerti, dia sama aku juga ngerti. Dia tahu kalau misalkan aku ngeliat dia lagi banyak masalah nih, aku pasti kayak kalau misalkan dia ngajakin ribut atau kayak lagi rese aja gitu dianya, aku pasti kayak ya udah maunya gimana. Aku lebih ini aja sih. Harus lebih pengertian aja sih. Ada komunikasi nggak sih Kak waktu film ini dibikin dari pihak sebelah sana gitu? Ada nggak yang nanya kakak, kok difilmin apa atau? Ada sih, ada beberapa doang sih. Nggak banyak juga sebenarnya, tapi kayak aku lebih mikirin keluarga aku sih daripada omongan orang. Dan kalau keluarga aku bilangnya iya, ya iya. Dan aku juga alasan aku juga menurutku konkret gitu. Kayak aku nggak mau Lauranya dilupain. Aku nggak mau Jonas Petra lupa sama Laura. Aku nggak mau kalau misalkan nanti aku punya anak aku tuh nggak kenal sama kakak aku, adik aku yang satu ini gitu loh. Kayak karena aku yakin banget kalau aku punya anak dan masih ada Laura, pasti Laura isengin dan pasti nempelnya sama Laura. Aku kayak udah ada feeling itulah, kayak kita berdua udah sering ngobrolin gitu. Jadi kayak dia sering curhat-curhat juga sama kakak? Sering kayak aku sering ngomongin sama dia kayak nanti kalau kita punya anak gimana ya. Kayak berandai-andai aja lah cewek gitu kan. Iya. Terus kayak kita berandai-andai terus kayak pas kayak aku udah bahkan dulu tuh ngomong ke Laura kayak kalau aku punya anak, Laura harus dipanggilnya bukan tante tapi harus dipanggilnya ibu juga. Karena aku yakin banget pasti Laura bakalan ngemong anak-anak aku. Oke, tapi untuk soal misalnya lagi deket sama cowok kakak, Kak Iren atau Laura itu pernah saling cerita juga? Cerita juga? Cerita, tapi kayaknya kalau cowok tuh aku yang lebih detail malah. Laura tuh kayak gini udah gitu. Karena kayaknya Laura tuh juga masih kecil banget kali ya. Jadi dan kita kan umurnya nggak jauh beda. Jadi dia yang kayak kalau cerita ke aku tuh kalau lagi ada masalah baru dia cerita. Tapi kayak kalau misalkan gue lagi dideketin nih sama ini itu dia nggak cerita, ntar tiba-tiba udah jadian aja. Gitu. Cowoknya yang terakhir mungkin? Nggak, dia nggak cerita, pokoknya nggak cerita itu? Nggak, dia pokoknya tiba-tiba kayak
Kayaknya dia cuma mention kayak gue lagi deket sama ini gitu doang. Dan mungkin dia juga nggak cerita langsung karena aku waktu itu di luar kan. Jadi kayak kita tuh kalau chatting kalau cerita cuman by chat atau nggak by phone. Dan kayaknya buat dia tuh kayak kurang seru kali ya cerita lewat kayak gitu. Jadi dia cuman cerita iya nih sama ini, ntar tiba-tiba jebret udah jadian aja gitu. Oh jadi nggak curhatnya aku lagi deket nih sama cowok ini tuh. Iya, dia nggak nanya tuh menurut kamu gimana Ren. Atau ngasih saran dulu mungkin sebagai kakak atau sebagai Enggak, adik gitu. Enggak. Justru pas nanti kayak kalau udah ada masalah di hubungannya tuh baru kayak ntar dia cerita, iya Ren, gue gini. Terus ntar baru dia aku marahin, kenapa nggak ngomong dari awal? Gitu sih, dia gitu sih kayak Diam-diam ceritanya. jadian gitu ya. Iya, tiba-tiba oh udah gitu. Mungkin ke mama kali ya ceritanya, aku sih nggak dijelasin secara detail sama dia gitu. Kakak sekolah di luar negeri. Laura kenapa waktu itu nggak ikut juga? Laura tuh ikut Oh sebenarnya. awalnya ikut. Ikut, kita tuh berdua ke sana. Ke negara apa tuh Kak, kemarin? Hungary. Hungary. Jadi Iya. dua-duanya nih kakak sama Laura ke Hungary. Ya kita belajar SMA lah, belajar bahasa lagi lah di sana tuh, Bahasa Hungary. bahasa Hungary dan kayak budayanya, orang-orangnya kayak ya dikasih kesempatan lah, kenapa tidak kan? Jadi kayak ya udah kita ke sana, tapi susah banget, yang kayak benar-benar kita dulu stres banget karena kita harus belajar bahasanya dan juga belajar matematika, belajar biologi, IPS, pakai bahasa Hungary kan. Nah itu kita pusing banget tuh dulu. Dulu kita remedial mulu, nilai kita jelek banget. Jadi kayak mungkin Laura stres kali ya. Karena Laura tuh orangnya pinter. Dia tuh selalu dapat nilai bagus banget. Dia selalu pokoknya 90, mungkin paling rendah 80 lah buat dia tuh. Dia tuh selalu nilainya bagus dan mungkin pas dia ngeliat nilainya jelek-jelek dia jadi kayak bodo amat deh. Orang emang gak bisa gitu. Terus dia tuh aku salut banget sih, dia tahu apa yang dia mau kan. Dia tahu dia mau ngevlog, dia tahu dia mau bikin konten. Iya dia mau jadi konten kreator. Iya, itu dia kan pernah katanya cerita. Kak Iya Atta. dia cerita aku mau jadi konten kreator, aku mau jadi YouTuber. Iya. Jadi waktu ngobrol nih anak semangatnya Iya, gokil dia gitu. tuh tahu dia maunya ke situ. Dia tahu dari kecil tuh kayaknya dia emang pengennya jadi artis aja. Gitu. Jadi kayak terus dia ngelihat ada kesempatan dengan YouTube ini itu. Jadi dia bilang nggak, aku mau pulang. Awalnya tuh nggak boleh pulang. Bener-bener 1 tahun pertama dia nggak dibolehin pulang. Dibilang 1 tahun lagi deh, 2 tahun tuh. Terus dia bilang ya udah 2 tahun dia di situ. 2 tahun dilihat nggak ada progres, dia tetap masih pengen pulang. Akhirnya dia pulang akhirnya dia kejar pakai C, terus dia fokus ke YouTube. Itu makanya akhirnya dia mulai ngevlog, bikin konten, aktif di sosmed gitu. Akhirnya kesampaian yang dia inginkan. Semua yang dia inginkan tuh tercapai sih menurutku. Kayak dia pengen tuh konten itu. Dia pengen bikin bisnis jualan, ada kan yang bisnis jualan Iya hal. dia. Sampai sekarang masih jalan ya bisnisnya. Masih. Akhirnya mama sama aku terusin kan. Karena kayak ya itu sumber kehidupan kita dari situ sebenarnya. Oh jadi Laura ini juga dulu bantu perekonomian Iya, keluarga, dia tuh punggung. tulang punggung sebenarnya. Wah, di umur dia yang 18 tahun. 18 tahun. Bayangin dia udah harus bisa ngebantu keluarga. Adik-adik aku, keluarga aku, semuanya tuh dia yang bantuin. Gitu. Terus dia yang kayak dia bikin bisnis. Dia tuh jadi gini. Ini sebenarnya lucu. Ini aku nggak pernah cerita juga sebenarnya. Dia jadi kita tuh 20 tahun gak pernah punya rumah sama sekali. Jadi kita walaupun tuh di selalu Hungary dan di Indonesia. walaupun di Hungary di dan Indonesia nggak nggak punya pernah, kita nggak pernah. Kita orangnya sederhana banget lah, bener-bener pas-pasan lah kalau bisa dibilang, bener-bener pas-pasan banget. Dan Laura tuh kayak akhirnya aktif sosmed. Dia mulai tuh dapat penghasilan dari situlah. Dan dia ngebantuin keluarganya banget, benar-benar sampai sekolah Janus Petra, sekolah. Iya itu Laura Ini aku sampai baru tahu segitunya. nih. Terus Laura ngeliat kayaknya Laura bisa berbuat lebih untuk keluarga gitu. Dia bisa lebih bermanfaat lagi nih. Akhirnya dia bikin lah itu jualan lau itu. Judulnya aja tuh namanya dibikin jualan lau. Itu karena katanya dia mau biar sebagai pengingat jualan lau. Oh jualan lau. Emang aneh kan cara mikir dia Tapi tuh. kreatif loh itu. Jualan lau. Jadi Makanya dia ingat. bilang jualan lau gitu. Itu terus akhirnya dia kumpulin uang dari jualan itu.
sayangnya nggak lama. Tapi semua ini bener-bener jalan Tuhan ya. Ini bener-bener Tuhan yang ngasih kita berkah. Kekumpul aja uangnya, akhirnya kita bisa beli rumah Jadi sekarang pertama kali punya rumah itu karena karena Laura. Laura. Dan di saat Laura lagi lumpuh, bayangin Di Laura saat udah Laura lumpuh dan dia masih bisa ngumpulin uang buat keluarga. untuk keluarganya, Ya. untuk beli rumah. Karena dia tahu kita tuh tinggalnya terpontang-panting banget. Kita tuh kayaknya pindah 10 kali deh. 10 kali kita pindah rumah. Kita pernah yang sampai diusir karena nggak bisa bayar kontrakan, itu pernah. Laura diusir karena nggak bayar kontrakan. Iya, kita sekeluarga. Jadi kayak nggak bisa, kita nggak ada uang nih untuk lanjutin rumah ini. Akhirnya kita harus pindah ke rumah yang kecil banget. Yang kayak kita tuh waktu itu berenam, tapi kita cuma ada 2 kamar, jadi kayak tiga, dan itu kamarnya kecil-kecil banget. Jadi kita dari dulu, makanya aku tuh terbiasa sama Laura yang himpit-himpitan. Kita makanya deket karena kita selalu sekamar, kita selalu berdua gitu. Jadi kayak kita memang yang sederhana banget orangnya, yang sama keluarganya. Masih ingat tuh bulanannya berapa dulu atau tahunannya? Aduh, kayaknya berapa ya? Kayaknya dulu tuh, aduh aku masih kecil juga sih. Cuman kayaknya aku pernah nanya, kayaknya dulu tuh 8 juta apa 15 juta, 15 juta lah kayaknya. Per tahun. Per tahun. Per tahun. Iya. Berarti yang di story-storynya Laura itu yang di rumah Yang dulu itu rumah kontrak. itu rumah ngontrak. Kontrak itu Yang bukan 15 juta per tahun itu. Iya. Wah, iya. Itu makanya kayak aku kayak makanya aku bilang pelajaran Laura tuh banyak banget. Iya. Kayak Hassle semangat banget dia, ya. Iya, semangat dia tuh Sangat gak ada luar biasa. selesainya. Punya rumah buat keluarga, Mm-mm. checklist. Iya. Ada lagi nggak keinginan Laura yang belum tercapai sampai dia sudah pergi? Apa ya keinginan dia? Gak ada sih. Semuanya ini aneh sih. Tapi semuanya udah dia capai sebelum dia meninggal. Karena kayaknya memang yang paling nomor 1 itu dia dari dulu selalu fokus pengen beliin rumah untuk mama itu sih, untuk keluarga kita. Dan pas itu udah kecapai kan, abis itu nggak lama dia juga memang meninggal kan. Dia pun di rumah baru itu kayaknya cuma setahun deh. Gak lama dia di rumah yang hasil dia itu. Mungkin yang kayaknya yang belum tercapai punya mobil kali ya. Punya mobil bagus kali ya. Karena itu salah satu mimpinya dulu Iya, ya. dia kepengen, meskipun dia nggak bisa nyetir. Tapi dia katanya kepengen aja punya mobil satu gitu yang bagus. Cuman dia tetap memang prioritasnya dulu rumah itu sih, yang aku sering denger dia sebut itu kayak kita harus beli rumah. Bahkan ini lucu banget, ini gak ada yang tahu juga sebenarnya. Sebelum Laura kecelakaan itu harusnya tuh dia deal kontrak hampir 1 M untuk beli rumah. Terus akhirnya nggak jadi karena Laura kecelakaan. Udah ada brandnya. Udah deal, lagi bikin udah tinggal tanda tangan. Besoknya tuh harusnya dia tanda tangan. Akhirnya nggak jadi, nggak bisa. Makanya akhirnya ya udah, akhirnya ngumpulin lagi dulu duitnya lagi gitu. Tapi dia apa ya? Dia nggak ngerasa itu, nggak kesel gitu. Dia kayak yang ya udahlah kumpulin lagi. Itu sih sikap dia yang kayak gitu yang aku. Iya. Itu yang even saya aja mungkin kalau di posisi dia nggak bisa begitu. Ya kan? Maksudnya Pasti ya, kayak ngereok minta ganti rugi lah atau apa iya kan. bener. Ini Makanya waktu itu aku bilang kok nggak ada minta ganti rugi apa malah enggak, dia kalem legowo banget. banget. Iya. Aku juga bingung sih. Mungkin pasti ada lah dia beberapa kali yang kesel. Cuman kayaknya dia tuh lebih ke yang dia nggak mau stresin itunya. Dan kita juga sekeluarga saat itu juga nggak mau stresin itu karena kita harus fokus ke pemulihan Laura. Jadi tugas Laura buat biayain Janos, Petra, dia Iya. tulang punggung keluarga itu pindah ke Iren. Iya. Oke. Ya sebisa mungkin lah di iniin. Karena aku sama Laura pemikirannya dulu kayak gini. Ini kita juga dulu sempat bahas kayak kita hidup buat apa sih? Kalau bukan buat keluarga. Itu sih. Terus kayak itu Laura pun juga ngomong kayak gitu, kayak buat apa dia punya banyak hal kalau orang-orang di sekelilingnya nggak bahagia, nggak merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi aku sama dia tuh yang kayak kita bener-bener kayak berjanji kayak oke, kita akan gedein bisnisnya dia ini itu, terus kayak kita akan fokus
gimana caranya supaya keluarga kita bisa hidupnya makmur dan gak ngerasain susahnya kita dulu kali ya. Sebenarnya kita tuh jatuhnya kayak dua anak kecil yang dulu hidupnya susah dan kita nggak mau adik-adik kita susah lagi gitu. Dan dia berhasil ngubah itu. Keren sih. Aku tuh kadang masih suka yang wow, Laura bisa ya sampai segitunya. Kayak aku punya kakak, kayak aku nggak akan ngambil kredit, itu bener-bener pure Laura. Dia yang nggak idein, dia yang bisa lah ngebawa itunya semuanya itu. Makanya aku kadang suka kayak yang, makanya kita pun juga sedih banget karena aku ngerasa kayak apa ya, aku ngerasa kayak partner aku dalam hidup nggak ada jadinya. Karena kan orang mikir kan partner hidup kita tuh pasti suami istri. Aku justru ngerasanya karena aku dari kecil udah sama dia, udah partneran nih, kayak kita udah ada perjanjian kayak kita akan kayak gini, kita akan ngejaga keluarga kita gitu. Sekarang udah nggak ada, jadi aku harus sendiri gitu. Makanya aku masih aku makanya aku kayak kalau orang nanya masih dendam udah atau enggak, ya masih lah. Kayak Sampai sekarang ya. iya, kayak Iyalah, partner pasti aku itu nggak akan mudah di healing terus hilang. Iya. Ini hal yang udah istilahnya soulmate lah ya. Iya. Udah soulmate hidup. Iya. Nah, Kak Iren sendiri jadi trauma nggak sih kalau mau ketemu cowok atau apa karena kejadiannya Laura ini? Trauma sih lumayan kali ya, kayaknya bisa dibilang trauma deh. Tapi kayak aku tetap sebisa mungkin kayak nggak, itu kejadian itu aku nggak akan ulangin lagi. Jadi justru karena kejadian itu aku jadi belajar aja. Jadi yang kayak oh dia dulu ada red flagnya nih kayak gini-gini. Jadi aku sebisa mungkin aku lebih perhatiin lagi. Jadi lebih selektif sih. Tapi pernah ada di hubungan red flag atau toxic juga? Pernah. Cuman aku langsung nge-cut off gitu. Aku orangnya bisa dibilang kejam kali ya. Kayak yang buat aku nggak baik aku akan cut. Gitu. Kalau Laura dulu begitu juga kan? Kalau Laura Enggak ya? enggak, Laura tuh yang Gampang percaya gitu ya? Atau gimana? dia kebaikan sih sebenarnya menurut sih. aku. Dia tuh Kebaikan. terlalu baik. Dia tuh kayaknya takut sendiri kan. Dia tuh takut nggak ada yang sayang sama dia kali ya. Jadi Berarti yang berita-berita yang Laura suka belanjain cowoknya, beliin ini, beliin itu beneran ya? bener sih seharusnya. Dia setahu aku tuh dia karena gini, ini papa kita juga ngajarin gini. Papa kita tuh juga ngajarin jangan mau ngambil apa-apa dari laki. Karena laki kalau ngasih sesuatu pasti ada maunya. Itu sih yang Pasti ada maunya. iya, jadi mungkin Laura Belum ya. masih terlalu muda, terlalu kecil, dan dia ambil itu secara beneran kalau oh nggak boleh, nggak mau kayak gitu gitu. Sebenarnya menurutku ada baiknya kayak gitu, dan aku pun juga masih kayak gitu sih sebenarnya, kayak Saking baiknya kata ada berita. sendiri-sendiri aja. Saking baiknya kata ada berita yang diambil ATM-nya, digesek gitu-gitu. Nah kalau itu Itu kayaknya bener apa itu Laura tidak menyetujui sih, kan itu tanpa sepengetahuan. Tapi beneran itu diambil. Beneran, itu beneran diambil, kan ada bukti mutasinya. Bukti penarikan. Bukti pembayaran di rumah sakit gitu. Dan itu kayak aku pikir pertamanya Laura tahu, ternyata Laura nggak tahu. Jadi akhirnya udah deh. Sepercaya itu ya dia sama. Iya, dia tuh dia tuh kayak gimana ya? Bodoh aja sih kalau dari aku ya, dari sisi kakak. Bodoh aja sih. Cuman kalau dari sisi dia kayaknya dia yang kayak gak mau ribet lah. Kayak dia tahu nih orang itu bisa bikin orang itu seneng, bahagia, pasti dia lakuin. Karena menurutku juga dia tuh yang penting orang-orangnya bahagia, orang-orang sekitar dia. Jadi sampai hari terakhir dia perawatan atau apa ya dalam berusaha untuk sembuh itu tidak ada penggantian dari pihak sana. Nggak ada. Nol. Nol. Merawat itu semua nggak ada. Semua nggak ada. Sama sekali. Tapi pihak keluarga sempat menanyakan. Justru kan sebenarnya ya awal mula ini kenapa bisa jadi kayak begini itu karena keluarga
yang sudah seharusnya mendapatkan pertanggungjawaban itu, tapi kita nggak dapatkan. Akhirnya kita tanyain, kita mintain, dan merekanya nggak mau, gitu. Sebenarnya kan awalnya kayak gitu, bukan yang kayak oh dia nggak mau apa ya, dia nggak mau ini nih ini itu. Jadi kayak keluarga tuh dari kemarin tuh dipikirnya tuh kayak, bahkan dulu ada yang bilang kayak kita tuh matre minta duit, padahal kan itu bukannya itu tanggung jawab mereka Iya, ya, tanggung jawab. ya kan? Mm-mm. Kayak Menurutku ya, nggak tahu nih kalau aku ya salah. bayangin Tapi aja, menurutku kalau kalau kita menyebabkan suatu hal yang buruk ya kita harus bertanggung jawab bertanggung kan. jawab. Dan mereka tuh masih pengennya ngerasanya tuh kayak itu salah mereka berdua gitu. Padahal kan yang di pengadilan akhirnya kan makanya dibahas lagi kayak yang dibalik setir siapa? Yang dibalik setir itu pasti yang mimpin. Jadi Tapi kayak tetap nggak ada tanggung jawab sampai hari ini. nggak ada sampai hari ini. Mau kita mintain juga malas banget, berasa kayak orang ngutang ke kita, kita yang nagih masa. Tapi pas cowok ini udah keluar sekarang, ada nggak komunikasi sama Nggak ada. Kairen sama keluarga? Dari awal udah nggak ada kok. Dari awal udah nggak ada. Nggak ada. Pokoknya setelah dia pergi dari rumah itu nggak ada komunikasi sedikit pun sama keluarga. Mungkin sama Laura kali ya masih sedikit-sedikit. Itu pun kayak yang seingat aku tuh yang kayak ya nanti ini nanti itu, kayak ngomongnya tuh kayak ngomongnya nanti nanti tanggung jawab kok, nanti tanggung jawab kok, nanti dibantu. Ngomongnya dibantu, bukan mau tanggung jawab, sorry. Nanti dibantu. Padahal kan harusnya fully dia yang tanggung jawab. Tuh sih. Makanya banyak mungkin itu yang kakak rasain kenapa pengen dijadiin film ya. Iya, karena Ini nggak fair gitu. iya. Aku merasa nggak fair, dan banyaklah moralnya itu loh. Kayak at that time kita pun nggak ngerasa kalau ternyata itu nggak adil. Jadi di saat itu kita nggak ngerasa kalau kita malah ngerasanya kayak itu salah kita. Padahal ternyata enggak loh. Ternyata ini salah dia loh. Gitu. Makanya kayak ini nggak adil. Makanya akhirnya Laura setelah dia sadar, dia akhirnya menuntut keadilannya itu. Ternyata yang dia lewatin tuh nggak adil. Kakak masih mau berusaha untuk apa ya? Ke hukum lagi gitu karena nggak fair dengan yang lama? Enggak sih. Enggak ya, udah. Udah capek, dan menurutku nggak worth it. Itu udah ada in the past lah. Jadi kayak aku mau Sekarang move on lah move ya. on forward. Iya. Makanya kalau diusik-usik ini itu kayak ngapain sih gitu. Iya, karena katanya mulai speak lagi Iya. ya, speak Jadi up kayak lagi. aku maunya maju sendiri. Kayak ya kalau dia mau maju ya nggak usah bawa-bawa nama adik gue, nggak sih? Karena masih ya. Masih pastilah, pasti bakalan banyak yang nanyain kayak gitu. Cuman kayak menurutku kayak kalau dia memang ngerespek kita sebagai keluarga, gak mungkin kayak gitu gak sih? Kayak kalau kakak di posisi dia, kakak ngapain? Pasti kayak akan merasa bersalah kan? Tapi dengan dia kayak gitu aja berarti dia gak ada rasa bersalah. Dia gak ada ngerasa kalau kayak dia tuh menjadi penyebab utama sakit hati satu keluarga loh. Dengan semuanya, dengan Iya. kejadian, dengan ada ngambil tanpa omongan izin, dia, iya. iya kan kayak aneh sih menurutku. Ya kalau itu terjadi di anak perempuanku mungkin aku nggak akan terima sampai kapanpun tuh, Iya dendamnya kan? panjang. Iya pasti sih. Ya itu aja, kayak orang menanya mungkin orang lihat aku jahat kali ya, biarin lah. Aku nggak peduli orang lihat aku jahat, kejam, karena aku nggak mau maafin atau ini itu. Karena kayak ini karena lo sendiri yang bikin gue jadi kayak gini, karena gue tau gue orangnya baik. Tapi kan sikap dia sendiri yang bikin aku jadi jahat. Dan kayak kalau ada orang ngomong kayak gitu, ya udah balik deh, coba deh rasain. Kalau diganti gimana? Apakah mereka akan selegowo itu? Apakah mereka akan selegowo Laura yang rasain semuanya sakitnya selama 2 tahun? Kan nggak mungkin. Itu sih, makanya aku kayak kadang kayak aku jujur aja, aku kayak kalau orang ngomong ini itu aku nggak akan dengerin, karena mereka nggak akan pernah ngerasain apa yang aku rasain. Mereka nggak ngelewatin apa yang aku lewatin. Emang omongan apa sih yang paling kepikiran? Ada beberapa yang kayak ya udah sih.
kayak gitu aja tuh aku sensi banget. Jadi yang kayak menurutku kayak ya udah sih apa. Jadi kayak buat mereka ngerasa kayaknya ya udah kayak nggak separah itu kok. Padahal menurutku kayak aku yang ngerasain aja sakit hati banget. Dan mereka seenak jidat ngomongnya kayak gitu. Makanya akhirnya kayak udah aku nggak mau ngedengerin orang-orang kayak gitu. Itu sih. Dan aku bisa sih untungnya kayak shut off omongan orang-orang. Aku nggak akan bawa ke hati juga. Bisa disaring lah ya. Iya. Tapi masih banyak omongan-omongan kayak gitu. Sekarang enggak sih. Karena menurutku supporternya Laura tuh baik banget. Dan banyak banget. Banyak banget. Aku tuh bahkan kayak dulu pas lagi, enggak dulu, sampai sekarang itu mereka masih suka kayak Kak Iren gimana kabarnya, semangat ya harinya. Itu buat aku bermakna banget. Dan itu kayaknya yang bikin aku jadi kayak lebih gitu. Berarti itu salah satu legacy yang ditinggalin Iya, sama Laura. bayangin Laura kan nge-take care semuanya ya. Sampai akhirnya followers Laura pun nge-take care aku dan sekeluarga juga. Kayak aku nggak ngerti sih itu, aduh mau nangis. Impact yang Laura berikan ke mereka tuh sebesar apa sampai mereka pun kayak yang bisa ngejagain akunya juga gitu loh. Keren banget sih menurutku, kayak Laura pun udah nggak ada tapi aku masih dijagain. Sampai sekarang Laura masih ada gitu di Iya, keluarga ini. iya. Kayak jadinya rasanya kayak keluarga besar Laura aja. Iya. Terakhir mungkin pesan yang kakak bisa ceritain ke kita tentang case Laura ini. Tentang Lauranya tuh. Tentang Lauranya, tentang kejadiannya gitu. Mungkin yang aku bisa ceritain kayak dari Laura, aku yakin Laura nggak mau kita semua sedih, masih sedih kali ya. Kayak aku yakin Laura pengennya kita happy, karena dia kan happy banget. Dan aku yakin dia maunya kita tuh nginget dia yang seneng-senengnya malah. Jadi bukan yang pas dia lagi sakit atau ini itu, tapi pas dia seneng-senengnya itu. Karena aku yakin Laura nggak mau dikenal sebagai orang yang Laura yang sakit itu ya, Laura yang lumpuh itu ya. Aku yakin Laura pengen dikenangnya sebagai Laura yang Laura yang heboh itu ya, yang ceria itu ya. Itu sih. Aku yakin dia pasti maunya dikenang sebagai Laura yang hebat lah. Terima kasih banyak Kak Iren udah cerita-cerita. Thank you. Semoga dengan adanya ini makin banyak yang dapat inspirasi juga. Amin, iya. Dari kisahnya Laura, apalagi ini ntar lagi Laura ulang tahun ya. Iya. 20 September. Oh, jadi ntar itu filmnya juga tayangnya pas Laura ulang tahun. Filmnya tuh 12 September. Tapi kan nanti akan ada selama sampai Laura ulang tahun gitu. Oke. Jadi Laura's Week lah. Laura's Week. Iya, jadi selama hari-hari itu sampai nanti Laura ulang tahun akan ada. Karena dari aku dan keluarga juga aku pengen film ini sebagai hadiah terakhir dan terbaik untuk Laura lah. Jadi kayak tadi kakak belum ceritain tuh pesan dari film itu. Pesan dari filmnya. Pesan dari film. Kalau pesan dari filmnya yang kakak udah nonton berarti kan filmnya? Belum sih sebenarnya. Belum nonton. Belum. Tapi kayak dari kan aku lumayan involved ya jadi aku bisa nangkep dikit-dikit. Tapi kayak poin-poinnya mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil. Dari aku pun juga nitip ke mereka kayak aku mau nomor 1 yang pastinya memberikan inspirasi, memotivasi orang-orang yang mungkin lagi patah semangat. Kayak aku pengen energi semangatnya Laura itu masih tersebar gitu, dan orang tuh bisa ngerasain kayak Laura pun yang udah sakit dan udah nggak, yang waktu itu sakit dan nggak ada, masih bisa semangat. Jadi kita juga harus bisa semangat gitu, lebih bersyukur dalam hidup, memotivasi. Dan satu yang paling penting, dan kayaknya ini aku sering lupa ngomong, itu yang pastinya tentang keluarga sih. Kayak buat kita semua, buat aku setidaknya ya, aku nggak bisa ngomong untuk semua orang, tapi buat kita semua kayak kita tahu kalau kita kehilangan arah, kita tahu kalau kita ada masalah, itu kita bisa selalu pulang ke keluarga kita. Itu family matters. Family ya. Terima kasih banyak, sehat selalu buat Kak Iren. Thank you, Kakak. Salam sama Sehat Yanos, selalu. sama Petra, sama Mama yang aku suka nonton di story-storynya Laura. Semoga semua semangatnya Laura bisa terus berlanjut di Kak Iren. Amin. Dan semua
fans Laura, semua teman-temannya, kita semua yang dukung Laura bisa terus mendoakan juga. Amin. Thank you. Thank you ya, Thank you Kakak. Kakak udah diundang. Sama-sama. Hello, we need a talk.